Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas atau lebih tepatnya mereview suatu minuman yang sangat terkenal banget atau bisa dibilang minuman kekinian juga ya. Adalah es kopi susu. Nah, cuman yang spesialnya apa? Es kopi susu yang akan saya review kali ini adalah es kopi susu yang sangat terkenal banget di Jakarta. Bahkan pernah didatangi sama Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Mau tahu apa brandnya? Pasti tahu lah teman, pasti tahu semua dong, ya kan? Ini dia brandnya, kelihatan? Shot, ya kan? Ini satu lagi, yoi. Sama nanti kita juga akan nyobain produk barunya Kopi Pudak gitu. Bukan mau membanding-bandingkan sih gitu. Plus kita akan membahas gimana sih bisnis es kopi susu kekinian di tahun 2021. Sedikit membahas lah, apakah masih layak atau tidak. Mau tahu kayak gimana videonya? Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Sebelum mulai video ini, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Didit Helditya. Saya salah seorang pelaku usaha kuliner. Channel saya ini membahas hal-hal tentang kuliner, baik dari segi usaha atau bisnis, maupun produk atau makanan dan minumannya. Dan di channel ini juga, saya akan memberikan beberapa resep minuman. Pokoknya semua tentang kuliner tuh ada di channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget di subscribe channel ini, karena ini akan sangat membantu saya banget, alias memotivasi saya untuk bikin video-video berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama, kita simak videonya. Baiklah, sekarang kita coba produknya ya, dikirimin dari Jakarta. Inilah brand es kopi susu yang paling hits di Jakarta, Tuku. Ini produk barunya, kopi susu jahe. Yang ini kopi susu tetangga yang paling hits banget. Agak penyok dikit pengirimannya. Nah, ini produk barunya dari Kopi Pudak. Ini sebenarnya bukan kopi sih, ini coklat bahagia. Lalu di sini ada kopi Sanghe, bukan kopi Sange ya, kopi Sanghe. Sanghe itu maksudnya singkatan dari sangat hemat, karena dia harganya cuma Rp15.000 aja yang ini. Gitu. Nah, kalau si Tuku ini, kalau nggak salah saya, si kopi susu tetangga ini tuh harganya Rp50.000 yang 500 ml. Terus kopi susu jahe ini sama juga Rp50.000 juga. Ini saya buat video ini bukan untuk membanding-bandingkan, tapi lebih tepatnya mereview rasanya kayak gimana, ya kan? Nanti saya akan cobain baik menggunakan es ataupun tidak. Masalah enak atau tidak itu selera, jadi kembali lagi sama teman-teman gitu ya. Kita cobain yang, karena ini saya udah sering nyobain dua ini, jadi kita nyobain yang dua ini dulu, yang legend. Jujur, kalau boleh jujur, saya ada sedikit cerita sih. 2017 saya pernah nyobain ini si kopi Tuku waktu di Jakarta pas lagi ada project di sana. Waktu itu sih saya kurang cocok karena menurut saya waktu itu terlalu strong. Saya lebih memilih waktu itu ada yang satu lagi gitu, saya lupa namanya apa gitu, depannya A gitu. Waktu itu, cuman kemarin pas saya dikirimin beda ini rasanya. Sama ini kopi susu jahenya juga. Sebetulnya kemarin sih juga udah nyobain sih dua ini gitu. Cuman di sini saya mendokumentasikan dulu biar kalian juga tahu gitu. Kita cobain yang mana dulu nih? Yang ini dulu ya, yang original. Ini saya di balik botol-botol ini saya sudah menyiapkan satu-satu gelas. Jadi gelasnya beda semua. Ya. Bahkan saya udah menyiapkan es batu juga. Jadi saya akan nyobain versi tanpa es batu dan versi menggunakan es batu. Dan tidak lupa pasti nanti ada yang bilang, "Bang, lo harus kumur-kumur dulu gitu pakai air putih." Saya juga ada siapin air putih di sini. Jadi nanti tiap saya habis nyobain satu produk, saya akan kumur-kumur dengan air putih, jadi kayak menetralkan gitu loh. Oke, bismillah, kita cobain yang pertama dulu ya. Ini yang kopi susu tetangga, ini yang sangat terkenal banget. Kita kocok dulu, kita cobain tanpa es batu dulu. Oke, nah ini kita tuangnya di depan sini kali ya, di sini aja cukup ya. Bismillah. Oke. Ups. Nah ini yang ini ya. Kopi susu tetangga. Kelihatan? Jangan lupa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kopinya berasa. Wangi, aftertaste gurihnya tuh, gula arennya juga berasa. Enak sih. Creamernya juga enak. Kopinya ada kayak acidnya dikit. Enak sih, enak. Kayaknya agak beda sih sama yang waktu dulu tahun 2017 gitu. Ini tanpa es batu saya cobain. Kita pakai es batu sedikit. Kita pakai es batu. Bismillah. Oke. Ini tandanya sudah dicobain. Oke. Pakai es batu juga enak. Balik ke selera. Cuman tadi mungkin karena saya tidak pakai es batu karena kepentingan video ini kan tadi udah dikeluarin botolnya dari tadi ya. Jadi suhunya mungkin agak turun sedikit. Tapi kalau ini benar-benar keluar dari kulkas, dalam arti kata dingin, menurut saya sih tanpa es batu juga udah enak gitu. Cuma emang agak tebel sih, dia agak creamy gitu. Jadi balik lagi sih ke selera ya. Oke, sekarang kita minum air putih dulu. Bismillah. Udah kumur-kumur jadi udah bersih. Kita cobain yang kedua, kopi susu jahe. Kocok dulu dan kita buka. Kayaknya saya tuangnya di sini ya biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyobain nggak banyak-banyak karena banyak juga, kembung juga nanti. Oke, saya taruh sini. Kita cobain tanpa es batu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini keren sih, saya bilang unik. Jadi lagi ya. Wah, ini gokil sih. Ini begitu masuk mulut, sebetulnya waktu pas dibuka aja nih, dicium ya, wangi jahenya sih sedikit, nggak terlalu banyak, tapi begitu masuk mulut tuh sensasi jahenya tuh langsung gitu, langsung. Jadi gimana ya, kayak minum es kopi susu dingin tapi agak anget-anget di tenggorokan. Jadi cocok gitu buat hujan-hujan meskipun dingin gitu ya. Kita coba pakai es batu gitu. Kayaknya sih saya nggak usah pakai es batu, udah enak-enak aja ya. Karena sebetulnya saya dingin nggak terlalu kuat. Kita pakai es batu. Wow, ini enak sih, gokil sih nih. Nih juara asli. Tuku keren, wajar makanya Bapak Presiden. Ini enak, saya highly recommend banget nih kopi susu. Karena kan saya udah tahu nih dua si coklat ini enak. Disuruh beli lagi, saya akan beli pasti ini. Ini enak, beneran. Oke. Yang kedua beres. Oke, kita tutup dulu dikit ya biar nggak, kalau ada apa-apa tumpah tidak ini. Ini gelasnya saya balikin lagi, saya netralin dulu dengan air putih lagi. Dan ini udah agak lama anget ya di tenggorokan. Dia pakai apa sih? Jahe merah ekstrak herbilogi, gula aren, karamel. Oh, makanya ada karamelnya juga ya. Dia anget gitu, aftertaste-nya jadi anget. Kopinya ada sih tipis gitu, cuman jahe itu bikin enak gitu. Saya nggak ngeh kalau kopi pakai jahe itu enak. Kita bersihkan dulu mulut. Oke, kita agak percepat karena durasi. Ini coklat bahagia, kita cobain. Ini juga menu barunya Kopi Pudak. Kental, dan ini kelebihannya coklat bahagia adalah dia tidak pakai susu. Jadi dia memang coklat, dark coklat, pakai special creamer. Dia tidak pakai susu. Jadi yang buat lactose intolerance
Ini cocok banget. Sama sekali ini tidak pakai susu. Oh sorry. Bismillah. Ini emang enak sih. Ini the best coklat bahagia. Enak. Kayak ya dark coklat gitu, kental. Kalau misalnya mau pakai es batu lagi boleh, cuman saya sih jujur kurang suka pakai es batu. Masukin lagi. Dan ini ada versi botolan juga. Bismillah. Enak. Bahkan saya kadang-kadang suka mix ini setengah, ini setengah. Nah, yang terakhir ini kopi Sanghe, beda sama Pudak Special. Dia lebih creamy. Oke. Bismillah. Sorry, saya belum kumur-kumur dari coklat kayak ini. Oke. Oke. Ini lebih creamy. Jadi kalau lebih seneng kopi, sebetulnya sih akan jatuhnya ke sini. Tapi kalau ini lebih creamy sih. Jadi beda karakter. Ini kan gula aren ya. Kalau ini dia lebih creamy, lebih milky gitu. Jadi kalau yang nggak terlalu suka kopi banget, mungkin lebih larinya ke sini. Tapi kalau misalnya pengen ini kopi yang lebih strong, tinggal minta ekstra kopi aja. Gitu sih. Kesimpulannya, semua kopi ini plus coklat enak, mantap ya. Tapi kalau saya disuruh milih, paling juaranya saya akuin ini jahe, kopi susu jahe. Enak, ini enak, asik. Maksudnya bukan saya mau iniin brand saya juga gitu ya. Ini enak, gitu, seru. Mungkin Kopi Pudak suatu saat nanti amin bisa bikin R&D kopi jahe juga seperti ini. Terima kasih Tuku sudah menginspirasi. Oke, itu sih dari 4 rasa ini ya. Sebentar, saya kumur-kumur dulu. Nah, oke, sedikit tadi ngebahas masalah bisnisnya. Kita ubah dulu ya kameranya. Oke, jadi kita udah ubah posisinya sedikit biar kelihatan saya ngobrol. Ya, jadi intinya adalah gimana sih bisnis es kopi susu di tahun 2021? Kalau menurut saya sih es kopi susu masih akan tetap berlanjut karena biar gimana pun kopi itu udah kayak salah satu kebutuhan primer ya mungkin, meskipun lagi kondisi kayak gini ya. Kalau ditanya lagi slow memang lagi slow, tapi beda-beda kota tuh beda-beda juga. Kayak contohnya di Bandung menurut saya agak slow karena memang kulturnya agak beda, plus kompetitornya juga udah cukup banyak. Tapi kalau kayak Jakarta sih menurut saya masih oke-oke aja, meskipun banyak di mana-mana, tapi mereka punya pangsa pasar sendiri. Tapi di luar kota-kota itu masih oke-oke aja. Cuman memang kalau setahu saya kayak Bandung tuh trennya lebih ke buat nongkrong gitu ya. Jadi bukan yang kayak zaman dulu Kopi Pudak kayak take away to go gitu, agak-agak ini gitu. Tapi masih oke sih gitu sih. Jadi untuk pertanyaannya tadi, bagaimana bisnis es kopi susu tahun 2021? Menurut saya masih oke banget. Kalau saya pribadi ya tetap pasti masih akan lanjut. Kenapa? Karena saya juga butuh minum kopi. Kalau saya nggak punya tempat kopi, aduh saya nggak tahu akan menghabiskan berapa untuk minum kopi di luar. Itu sih gitu. Karena biar gimana pun bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan. Ya, jadi bukan yang ditanya terus, Oke? Alhamdulillah beres juga setelah nyobain semua es kopi susu ini ya. Jadi kalau dari kacamata bisnis saya, es kopi susu di tahun 2021 sih masih oke ya menurut saya. Karena juga beda kota, beda-beda biasanya stylenya, caranya gimana. Jadi semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan atau masih bingung, silahkan cantumkan di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi di situ. Atau bisa juga DM saya aja di Instagram. Dan yang terpenting adalah kalau teman-teman suka video ini boleh bantu like dan di-share karena siapa tahu ada yang membutuhkan. Boleh banget di-subscribe dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Jadi karena biar nanti ada video-video berikutnya akan dapat notifikasinya. Saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.